Selamat datang di alur cerita film Fitzcarraldo, sebuah film kisah nyata, yang menceritakan tentang seorang pengusaha Irlandia, yang mempunyai ambisi besar untuk membangun gedung opera di hutan Amazon, menggunakan kapal uap berbobot 400 ton. Di mana kapal ini nanti, akan ditarik melintasi tengah hutan Amazon, yang merupakan wilayah kekuasaan suku pemenggal kelapa. Inilah kisah nyata, sekaligus film yang dianggap sebagai proyek gila, dan mustahil dibuat ulang. Di awal film, kita dapat melihat sepasang suami istri, bernama Fitzcarraldo dan Molly. Keduanya nampak terburu-buru, untuk menyaksikan sebuah pertunjukan carousel di gedung opera. Namun, mereka tidak diizinkan masuk, lantaran tidak mempunyai tiket. Fitz selalu memohon, bahwa mereka sudah mendayung selama 2 hari 2 malam, demi menyaksikan pertunjukan tersebut. Ia juga mengatakan, bahwa suatu saat nanti, ia akan membangun gedung opera terbesar, di tengah hutan Amazon. Mendengar pernyataan itu, si penjaga akhirnya mengizinkan mereka masuk. Selepas pertunjukan carousel, mereka pergi menemui pemilik gedung opera. Fitz selalu memperkenalkan diri dan mengutarakan, bahwa sebelumnya, ia telah membangun rel kereta antar benua. Tetapi proyek itu telah gagal, dan ingin membangun gedung opera terbesar, di tengah hutan Amazon. Pemilik gedung opera kemudian menceritakan, betapa susahnya pembangunan gedung opera miliknya. Selanjutnya, Fitz kembali ke kota Iquitos, salah satu kota terbesar di Peru, untuk mengecek gudang es miliknya, agar tetap berjalan dengan lancar. Kemudian ia pergi menemui seorang pengusaha karet terkaya bernama Aquilino, untuk menawarkan kerjasama. Akan tetapi, ia ditertawakan lantaran statusnya yang hanya seorang pengusaha es. Tak berhenti sampai di situ, Fitz juga pergi ke gereja dan membunyikan loncengnya. Sembari berteriak, bahwa gereja akan tetap ditutup, sampai ia berhasil membangun gedung opera. Hal itu membuat petugas setempat berdatangan, dan menangkapnya. Setelah 2 hari dalam tahanan, Molly datang membebaskannya. Molly yang juga merupakan seorang pengusaha bordir, lalu mempertemukan Fitz dengan Aquilino. Di sini, Fitz mengungkapkan ketertarikannya, terkait usaha karet yang digeluti Aquilino, dan ingin mengetahui lebih banyak tentang itu. Aquilino kemudian menunjukkan sebuah peta pohon karet terbesar, yang belum diklaim siapapun. Akan tetapi, wilayah itu mustahil bisa dicapai. Karena sebelumnya, banyak misionaris bahkan tentara, yang tewas akibat ulah suku pemburu kepala. Setelah itu, Aquilino mengajak Fitz untuk pergi melihat perkebunan karet miliknya, dan proses pembuatannya. Fitz semakin bersemangat untuk menjadi pengusaha karet. Ia pun meminta kepada istrinya, agar bersedia membeli kapal bekas milik Aquilino. Aquilino mau menjual kapal bekasnya, asalkan anak buahnya bernama Cholo, direkrut sebagai juru mesin. Hal itu dimaksudkan, agar ia tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan saingannya. Tanpa pikir panjang, Fitz menyetujui permintaan itu. Berlanjut ke perbaikan seluruh bagian kapal, dan perekrutan para awak kapal terpilih. Kita diperkenalkan dengan seorang kapten kapal, bernama Paul. Ia adalah kapten berpengalaman, yang mampu membedakan antara kenyataan, dan tipuan roh jahat selama menjelajahi sungai Amazon. Singkat cerita, perbaikan kapal yang diberi nama Molly, akhirnya selesai juga. Dan sebentar lagi, akan diberangkatkan. Beberapa saat dalam perjalanan, kapal mereka terlebih dahulu sandar di proyek pengerjaan rel kereta, yang tidak dilanjutkan. Dengan tujuan, untuk mengangkut sebagian peralatan, yang sekiranya akan mereka butuhkan nanti. Selesai mengangkut barang-barang, perjalanan kembali mereka lanjutkan. Menjelang sore, kapal mereka singgah di sebuah perkampungan bernama Pachitea. Kepala kampung setempat, lalu menyambut mereka dengan baik. Di sini, Fitz mengutarakan tujuan perjalanan mereka. Penduduk kampung menyarankan, agar mereka berhati-hati, saat memasuki wilayah suku pemenggal kelapa. Keesokan paginya, ketika Kapten Paul dan Fitz kembali ke kapal, ia mendapati 2 orang anak buahnya yang sedang berkelahi. Fitz pun langsung mengusir mereka, bersama 2 orang perempuan agar turun dari kapal. Sementara mereka, terus melanjutkan perjalanan. Saat kapal mereka mulai memasuki wilayah suku pemenggal kelapa, para awak kapal bersiap dengan senjatanya masing-masing. Tak berselang lama, suara ledakan mengejutkan mereka semua.
Rupanya, ledakan barusan adalah ulah dari Cholo, yang hanya sekedar menguji kekuatan bahan peledak buatannya. Tetapi Kapten Paul menegurnya, untuk tidak melakukan hal itu lagi. Tidak lama kemudian, mereka melihat sebuah payung mengapung di atas air. Yang dicurigai, adalah milik para misionaris yang sudah tewas. Mereka juga mulai mendengar suara-suara aneh, dari suku pemenggal kelapa. Selain itu, mereka melihat seseorang di sebuah sampan kecil. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani menegurnya. Suasana semakin menegangkan, ketika sebuah anak panah meluncur, dan hampir mengenai kepala Herekiki. Di hari berikutnya, Cholo membangunkan Fitz dan menunjukkan, kalau semua awak kapal telah pergi meninggalkan kapal. Sementara kaptennya ditemukan dalam kondisi terikat. Herekiki saat itu, masih dalam keadaan tertidur. Tiba-tiba, ratusan suku pemenggal kelapa, muncul dari belakang mereka. Di mana para suku ini, menumbangkan pohon besar agar kapal mereka tidak bisa kembali. Kemudian satu persatu dari mereka, naik ke atas kapal. Tidak satupun dari orang-orang ini, yang berbicara dengan mereka kecuali kepala sukunya. Hingga di malam hari, ketika Fitz dan teman-temannya hendak makan malam. Keempatnya tidak bisa menikmati makanan mereka sebagaimana mestinya. Mereka semua ketakutan, karena dikelilingi oleh ratusan orang bertombak dan berpanah. Kemudian kepala sukunya berbicara kepada anak buahnya. Beruntung Herekiki mengerti bahasa mereka dan memberitahu Fitz, bahwa suku tersebut, menganggap kalau kapal mereka adalah kiriman dewa. Meskipun masih dalam keadaan takut, Fitz tetap bertekad untuk melanjutkan perjalanan. Hingga kapal mereka tiba di sebuah daratan, yang hampir menghubungkan dua sungai terpisah. Di sini, mereka lalu membuat tempat berdiri di atas pohon. Fitz kemudian menjelaskan rencananya, bahwa dia akan menyeret kapalnya ke sungai sebelah, yaitu Sungai Ucayali, yang dipenuhi dengan pohon karet. Herekiki lalu memberitahu rencana mereka kepada kepala suku. Beruntung si kepala suku mengizinkan mereka. Ratusan orang dari suku ini, bahkan tidak tahu pasti apa rencana mereka sebenarnya. Namun, mereka tetap mengerjakan apa yang diperintahkan. Pengerjaan dimulai di pembuatan jalan, yang nantinya akan dilewati kapal. Setelah menghabiskan waktu selama berhari-hari, jalan yang dibuat akhirnya selesai juga. Nampak Herekiki semakin akrab dengan anak-anak dari suku tersebut. Dan kini, kapal siap untuk ditarik melintasi jalan buatan, agar bisa mengakses pohon karet di Sungai Ucayali. Fitz lalu memberi aba-aba penarikan. Kapal yang ditarik, perlahan mulai bergerak. Hal itu membuat Fitz sangat senang, karena sebentar lagi rencananya akan berhasil. Mereka tidak menyadari, dua orang dari suku tersebut, tewas terlindas kayu penyangga kapal. Penarikan kapal akhirnya dihentikan. Fitz dan teman-temannya, merasa resah melihat suku setempat mulai memprotes. Beruntung kepala sukunya, berusaha mengamankan anak buahnya. Menjelang malam, mereka semakin khawatir karena orang-orang itu telah pergi. Kecuali seorang anak kecil, yang ditinggalkan dalam kapal. Keesokan paginya, orang-orang itu kembali lagi. Mereka semakin takut, dan menduga kalau mereka akan diserang. Akan tetapi, orang-orang tersebut kembali untuk melanjutkan penarikan kapal. Juru mesin, lalu memanfaatkan mesin kapal sebagai deret, untuk membantu penarikan kapal. Semuanya bekerja sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Setelah melewati hari-hari yang melelahkan, kapal akhirnya berhasil ditarik ke Sungai Ucayali. Film ini dianggap sebagai proyek tergila yang pernah dibuat. Bahkan sang sutradara bernama Werner Herzog hampir putus asa untuk menyelesaikan film ini. Sehingga tidak lama setelah filmnya tayang, Werner Herzog merilis sebuah film dokumenter yang membahas tentang berbagai kesulitan selama pembuatan film. Fitz bersama para pekerja, merasa sangat senang dengan kerja keras yang membuahkan hasil. Fitz kemudian bergumam, bahwa ia pasti menjadi pengusaha karet paling sukses. Ia juga berencana, akan mengundang penyanyi tenor terkenal, yaitu Enrico Caruso untuk bernyanyi di atas kapalnya. Selepas itu, mereka menggelar acara besar-besaran di dalam hutan, untuk merayakan pencapaian dari kerja keras mereka. Sehingga semuanya dibuat mabuk oleh minuman. Ketika semua orang tertidur, kepala suku bersama seorang anak buahnya, lalu memotong tali kapal. Akibatnya, kapal itu hanyut di bawah arus sungai. Fitz yang baru saja terbangun, langsung dibuat panik. Ia berlari ke ruangan mesin, untuk menyalakannya. Namun, upaya itu sia-sia.
Arus sungai yang mengalir begitu deras, sehingga kapal mereka beberapa kali menghantam tebing. Untungnya, hantaman arus sungai tidak terlalu lama. Sekarang kapal berada dalam kendali. Kepala suku ini pun memberitahu Herekiki, bahwa dia sengaja memotong tali kapal, untuk mencegah kemarahan roh-roh jahat. Karena sebelumnya, mereka telah melanggar hukum alam. Fitz kemudian memutuskan untuk kembali ke Peru. Ia merasa kalau dirinya telah gagal, untuk menjadi pengusaha karet tersukses. Tetapi Aquilino mengatakan, bahwa ia baru saja mencapai rekor yang tidak akan pernah terulang. Kemudian Fitz menjual kembali kapalnya kepada Aquilino. Hasil penjualan kapal tersebut, ia serahkan semuanya kepada Kapten Paul. Ternyata, kepulangannya itu diketahui oleh istrinya. Istrinya datang bersama grup penyanyi tenor terkenal, yaitu Enrico Caruso. Caruso pun bernyanyi di atas kapal. Penampilannya itu, membuat Fitz merasa bangga dengan dirinya. Bahwa ternyata, impiannya untuk membangun gedung opera di Amazon, telah terwujud.